Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video ini aku bakalan berbagi lagi ya tentang dunia persembakoan atau toko kelontong gitu ya. Dan ini menurut aku penting banget buat teman-teman yang mau mulai usaha bikin toko gitu ya, membangun sebuah warung atau toko. Jadi aku jujur aja ke teman-teman, pada saat awal aku membangun toko ini ya, maksudnya membangun bukan membangun bangunannya gitu, tapi membangun fasilitas yang ada di sini ya, peralatannya itu kurang maksimal teman-teman. Uh, di sini aku bikin rak dinding ya, karena keterbatasan budget. Jadi aku bikin rak dinding yang nempel langsung gitu ya, nempel langsung di dinding. Jadi ini udah nggak bisa di otak-atik lagi teman-teman, udah nempel di dinding ya, udah dipaku kayak gitu ya teman-teman, kelihatan ya. Dan ini aku rasa kurang maksimal ketika usaha ini udah mulai berjalan ya. Jadi penggunaannya kurang maksimal karena ini masih ada space ya, lumayan kalau untuk dipakai display ya teman-teman ya. Oke, pertimbangan aku bikin ini di awal karena keterbatasan budget dan kurangnya ilmu ya, maksudnya ilmu itu pengetahuan kalau kita bikin kayak gini nanti hasilnya gimana gitu ya. Dan hasilnya jadinya seperti ini sangat memakan tempat sekali teman-teman. Menurut aku sedikit merugikan ya, karena kita bisa memaksimalkan tempatnya untuk bikin mungkin 3 rak lagi ya, 2 rak lagi mungkin nih, 1-2 itu insya Allah akan lebih maksimal. Tapi waktu di awal bikin itu aku bikinnya agak renggang seperti ini ya teman-teman ya. Nyeselnya baru sekarang gitu ya. Gitu, nyeselnya ketika kita udah mulai, tapi pas mau di awal harusnya kita bisa mempertimbangkan itu gitu. Misalkan bisa kita turunin lagi, nanti kita bisa tambah atasnya atau gimana. Kalau sudah kayak gini, kalau udah kayak gini kita mau nambah pun agak ribet gitu ya, agak ribet teman-teman. Dan ini buat pengalaman aku sendiri dan juga aku share ke teman-teman supaya teman-teman tidak mengalami hal yang sama gitu ya. Ini benar-benar menurut aku merugikan. Akhirnya barang tidak terdisplay maksimal, ada yang tercecer di bawah kayak gini. Menurut aku ini benar-benar jangan sampai kejadian ya buat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau bangun usaha toko, sebisa mungkin teman-teman lebih hati-hati lagi ya dalam mengisi peralatan atau aset, terutama untuk rak. Ini udah paten soalnya. Kalau bisa teman-teman kalau bisa pakai rak yang bongkar pasang gitu ya, rak kayak yang di supermarket gitu. Atau kalau enggak yang bisa ditembok tapi bisa diatur. Kan ada juga yang semacam itu. Jadi untuk bisa diatur tingginya gitu ya, raknya bisa diatur. Tapi untuk tiangnya nempel ke tembok, itu juga ada yang modelnya seperti itu gitu. Ini memang udah kayak gini dan aku bingung nih mau gimana lagi. Mungkin nanti bakalan aku tambah lagi, tapi belum tahu nih caranya gimana. Nanti coba aku pikirin lagi teman-teman. Dan ini benar-benar jangan sampai terjadi ya buat teman-teman yang mau usaha warung atau toko ya. Oke teman-teman, coba kita review ya sedikit ukuran dan lihat perbandingannya dengan rak-rak yang lebih baik lagi, lebih ideal lagi ya. Oke teman-teman, jadi ini ya previewnya ketika kita melihat dari dekat. Lihat ya. Ini sangat memakan tempat sekali teman-teman. Nih harusnya bisa ada rak lagi di sini ya, dan bisa memaksimalkan tempat untuk display. Jadi ini ukurannya tadi udah aku hitung. Dari atas satu rak ini ya ukurannya 50 cm teman-teman. Dan ke bawahnya ini dari lantai ke rak pertama itu 60 cm. Ya berarti ini tingginya 160 cm teman-teman. Kita lihat dari jauh. Nah ini kalau kita pakai 3 rak ya teman-teman ya. Ini hati-hati banget pas teman-teman nentuin ya, nentuin ukurannya.
dan jaraknya ya ini kurang ideal menurut aku, dan pengerjaannya pun dulu memang aku akui ini tergesa-gesa. Kalau ini sama tingginya 160, tapi ini pakai 4 rak teman-teman. Jadi ini jaraknya nggak terlalu renggang ya. Yang toples snack ini nggak terlalu renggang. Ini masih bisa maksimal. Maksudnya ini udah maksimal gitu ya kalau menurut aku ya. Oke teman-teman ya. Dan kita lihat rak yang ideal itu yang modern ya, yang kayak gini teman-teman. Ini pakai rak yang tingginya 180. Bisa pakai 1 2 3 4 dan paling bawah. Berarti ada 5 shelving di sini. Ini kita tergantung dengan kebutuhan ya untuk jaraknya. Jaraknya ini mungkin sekitar 30-an cm nih. Sekitar 30 cm untuk jarak antar shelvingnya. Dan ini ada yang 6 teman-teman. 1 2 3 4 5 6 dengan bawah maksudnya ya. Nah ini udah jaraknya ideal tergantung dengan kebutuhannya gitu. Dan ini pun sebetulnya masih bisa dimaksimalkan lagi, tapi untuk produk-produk yang kecil ya, untuk produk-produk mungkin yang kayak gini nih. Nah kalau ini masih pakai 4 teman-teman. Nah, karena kebanyakan di sini jualannya makanan ringan snack, jadi aku maksimalin posisi di sini ada 5 shelving dan paling dasar 1 ya, totalnya 6 shelving. Jadi ini yang ideal ya teman-teman ya, karena ini bisa diatur-atur sesuai dengan kebutuhan. Nah sedangkan yang paten kayak gini ya ini sedikit mengecewakan sebetulnya, karena kita kurang maksimal untuk displaynya. Jadi banyak barang-barang yang tercecer di bawah kayak gini, karena tempatnya tidak atau kurang maksimal untuk menata atau mendisplay produk-produknya ya teman-teman. Dan ini jangan sampai kejadian ya buat teman-teman di manapun yang mau buka toko atau warung. Kalau mau pakai permanen rak kayak gini bener-bener dihitung dulu. Kalau misalkan mau ideal mungkin jarak dari rak atau shelving satu ke shelving berikutnya sekitar 25 sampai 30 cm. Enaknya kalau kita pakai rak shelving seperti itu, kita bisa atur gitu. Tapi kalau udah paten kayak gini, jarak idealnya 25 sampai 30 cm ya untuk produk-produk display snack-snack kayak gini. Gitu. Ya, oke teman-teman, jadi itu dia reviewnya. Sekali lagi ini benar-benar jangan sampai terjadi ke teman-teman ya. Kesalahan yang kurang aku perhitungkan di awal gitu ya. Jadi jangan sampai lah teman-teman ngalamin kayak gini ya. Jadinya displaynya kurang maksimal, banyak barang yang tercecer, perputaran barangnya jadi sedikit terhambat gitu, karena orang lebih melihat cenderung yang udah di display gitu ya. Oke ya teman-teman, terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.